Halo, selamat malam semuanya. Apa kabar? Kosnya baru nih. Ian Ignatius, kangkung manis. Wih, kangkung manis bikin lapar. Willy Winarta, Kevin P. Surya, Liana Teja, M. Jung 84, Hana N. Liu, Zuria 32, Anton Gunardi, Cindy Belinda, halo. Bernawati, Budi Kaiing, Junita Tio, Kevin P. Surya, Nita Mutiasari. Hai hai, selamat malam. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat semua? Gimana kabarnya kalian? Kalian masih trading atau lagi wait and see? Atau beli buat investasi? Hai Susan Cucu, ada Ferdi Hasibuan, CC7269. Halo semua. Risliani Agustin. Lisa Ica 21, Wira 928. Halo, apa kabar? Putra W, ABCD 3377. Dennis Love Renta, go to. Oh iya, pemenang story-nya. Aduh, lupa kemarin. Besok diumumin ya. Aku cek. Besok diumumin ya. 87. Ada yang nyicil buat invest. MLPL MPPA naik diborong sama Juragan Bali. Walah, masa toh. Susanto, halo, selamat malam. Rudiang, selamat malam. Kita udah mulai ya teman-teman ya. Udah 1000 aja nih yang nonton. Oke, langsung aja teman-teman. Ada nguing-nguing di luar, kedengeran nggak? Pastinya kedengeran ya. Alisnya retrace pun. Oke, aku langsung aja ya. Start dari IHSG seperti biasa. Terus aku mau bahas untuk saham-saham big cap dulu. Kemudian aku akan bahas untuk saham-saham potensial. Kondisi market gini masih ada saham potensial ya. Masih ada sih teman-teman. Terus hari ini asing net sell lagi 1,37 triliun rupiah. Gimana dong? Oke, kita lihat ya IHSG-nya ya. Ya, ini kemarin kita taruhin support di 6966. Hari ini kesentuh hampir breakdown, tapi kemudian naik lagi. Nah, aku turunin dikit ya supportnya, karena ekor 2 ini angkanya sama, angkanya mirip. Jadi aku akan geser dikit garis biru ini. Yang sungguh aneh, nggak mau digeser garisnya. Malah chartnya yang gerak-gerak, jadi aku gambar satu garis baru aja deh. Di 6957. Jadi 6957 itu jadi support yang baru karena 2 kali ekornya kesentuh kena di situ. Dan bagusnya tadi kena di area ini mantul. Nah, sekarang kita lihat untuk saham-saham perbankan besarnya gimana ya. Nah, kita lihat dari BCA dulu. Hari ini BCA di net sell oleh investor asing tuh lumayan banyak, 616 miliar ya. Jadi lumayan banyak, 616 miliar, dan pas kena di area support. Volume transaksinya lumayan besar pas turun hari ini. Apakah BCA masih akan bisa turun lagi atau enggak? Ada kemungkinan masih bisa turun lagi, tapi kalau misalkan sampai dia turun lagi ke area 8250, ini kesempatan langka banget. Dan ini aja tadi juga udah jadi satu kesempatan sih buat kita mau nyerok. Tapi kalau modalnya terbatas, tunggu diskon lagi di 8250 yang belum tentu dikasih. Terus kemudian dari perbankan besar hari ini saham BRI di
net sale dijual 240 miliar. Padahal sebenarnya laporan keuangan dari BBRI ini bagus ya. Nah, kita perhatikan dulu teknikalnya, chartnya gimana nih. BRI hari ini dia turun dengan volume transaksi sangat besar. Kalau untuk trading memang kita tadi ada jualan dulu, ada cut loss dikit. Tapi kalau misalkan kamu nggak cut loss pun BRI ini nggak apa-apa, nggak cut loss nggak apa-apa. Ya, jadi nanti seandainya telat cut loss nggak apa-apa. Tungguin aja untuk BRI, ini pasti naik. Dan teman-teman kalau mau nyerok lagi di angka berapa? Di 44 cukup oke nggak? 44, 40 ini ada MA 200. Tapi teman-teman bisa nyerok lebih dalam lagi, kemungkinan di 4270 belum tentu dikasih sih. Kalau sampai dikasih ya ini kesempatan yang sangat bagus sekali. Jadi untuk saham perbankan besar seperti BCA, BRI ini ada tanda-tanda akan ada dikasih diskon lagi. Cuman kalau misalkan turun ini jadi kesempatan yang bagus buat teman-teman semuanya, nggak usah takut. Nah, apa yang menyebabkan mereka turun nanti aku akan kasih tahu ya, meskipun sebenarnya laporan keuangan dari BBRI ini juga bagus. Oke, sekarang kita lihat BMRI. BMRI yang tadinya ngebentuk pennant di sini sempat naik sih. Terus sekarang dia malah mulai ngebentuk kayak ada double top. Sebenarnya bukan double top ya, 3 sih ini di sini. Cuman kok dibilang triple top nggak cocok juga karena tinggi topnya nggak sama gitu. Nah, untuk BMRI sendiri dia tuh sekarang lagi ketahan area support di level 9950. Dia bisa turun sampai ke 9650 dan kalau turun ke situ itu jadi kesempatan buat nyerok. Terus kemudian satu lagi aku bahas untuk perbankan besarnya ada BBNI. BBNI-nya tadi cakep banget ya, turunnya terus langsung mantul. Kemungkinan besar untuk saham-saham perbankan besar tuh akan terjadi seperti ini, jatuh terus mantul naik. Nah, aku mau update untuk laporan keuangan dari BBRI. BBRI ini dia seperti yang udah diantisipasi atau yang udah diperkirakan. Laba bersihnya dia naik dan ini yang udah kita bahas dalam 1-2 bulan terakhir ya. Dalam video resesi sempat yang kapan hari itu sebulan 2 bulan kemarin tuh heboh tentang resesi dan kita ada bikin video, saya ada bikin video di YouTube tentang resesi ini. Teman-teman, di situ ada saya sebutkan sektor yang menarik adalah sektor perbankan besar gitu di video itu. Kenapa sektor sebenarnya perbankan besar dan perbankan konvensional? Karena beban dari expense untuk bunga mereka tuh nggak terlalu besar untuk menarik minat investor. Sedangkan likuiditas mereka tuh udah cukup banyak ya. Jadi likuiditas atau mereka tuh udah dapat uang cukup banyak gitu loh. Dan laba dari perusahaan-perusahaan perbankan ini akan menjadi all time high ya, tertinggi sepanjang masa. Dan terbukti saat ini untuk BRI ya, dia kenaikan labanya tuh tinggi banget 106% secara year on year. Dan gak cuman BRI sebenarnya, untuk perbankan besar yang lain itu juga kemarin beberapa hari kemarin tuh bukan beberapa hari deh, beberapa waktu yang lalu tuh sempat kita bahas pertumbuhannya lumayan signifikan. Nah, pendapatan bunga bersihnya tuh sebenarnya BRI cuma naik 16%, tapi laba bersihnya tuh naik 106%. Kenapa? Karena ada efisiensi beban bunga itu turun 17% secara tahunan ya. Jadi beban provisi juga turun 27% gitu. Dan teman-teman kalau diperhatikan nilai laba bersih BRI ini 39,31 triliun itu paling besar dibandingkan dengan seluruh emiten perbankan di Indonesia, termasuk BMRI, Bank Mandiri dan juga BCA ya. Amazing ya. Jadi kalau misalkan dia gerakannya slow melo-melo jangan dibully dulu gitu loh. Karena sebenarnya secara laporan keuangan, secara kinerjanya BRI ini juga sangat bagus sekali. Nah, terus dari sisi rasio keuangan secara konsolidasi, likuiditas BRI ini juga masih bagus ya. Jadi LDR-nya di angka 88,51% gitu. Terus kualitas aset itu juga membaik, kelihatan dari NPL atau tingkat kredit macetnya dia tuh turun ke angka 3,09% dibandingkan dengan tahun 2021 pada bulan September kemarin tuh di angka 3,27. Jadi turun 0,18%. Ya, terus net interest marginnya dari tahun lalu itu dari angka 7,38 itu naik jadi 8,21. Jadi sebenarnya Bank Rakyat Indonesia atau BBRI ini secara laporan keuangan tuh bagus. Secara laporan keuangan tuh bagus. Cuman kalau kita perhatikan memang dalam jangka pendek ini turun. Kenapa dia turun?
Kita coba lihat ya chartnya ya. Sekali lagi kita lihat untuk BBRI. Nah ini tadi kita balik lagi ke teknikalnya. BBRI ini dia jatuh dengan volume gede, dia bisa turun lagi, mungkin bisa dikasih diskon sampai 4470 atau 4400-an. Dan ini kalau misalkan ada diskon di situ, yang punya dan belum sempat keluar gak usah panik, nggak masalah. Tapi kalau yang belum punya atau misalkan kamu udah punya tapi masih ada duit, boleh masuk lagi di area-area tersebut. Bahkan kalau dikasih di 4270, wah itu luar biasa banget angkanya. Oke. Terus pertanyaan nih, kenapa ya BBRI atau Bank Rakyat Indonesia ini, koneksi oke nggak ya? Koneksi lancar nggak? Oke. Kenapa BRI malah turun padahal laporan keuangannya bagus? Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya investor besar atau investor asing itu memprediksi atau mengantisipasi pertumbuhan laba dari emiten perbankan konvensional, terutama perbankan besar, ini bukan dalam waktu 1-2 hari, tapi sudah mengantisipasi itu lama dari berbulan-bulan sebelumnya. Jadi istilah kata tuh udah forward looking dulu, jadi mereka udah masuk duluan. Dan sekarang kalau kita perhatikan pertumbuhan dari saham BBRI sendiri, kita lihat ya, kita lihat monthly chartnya untuk BBRI, kelihatan nggak teman-teman? Kita lihat dari level bottomnya beberapa bulan kemarin. Ini di Juli 2022 sampai dengan November 2022. Ini udah naik sekitaran 18,9% untuk perusahaan perbankan gede. Big caps angka 18,9 tuh termasuk besar, growth-nya tuh termasuk tinggi gitu ya. Nah, jadi teman-teman ini termasuk tinggi. Terus kemudian kita lihat juga untuk saham yang lain, contohnya Bank Mandiri di sini. Ini pertumbuhannya dari Juli 2022 sampai dengan November ini udah naik 48% juga. Nah, jadi sebenarnya di sini tuh sangat wajar sekali kalau investor besar lagi profit taking di saham-saham perbankan gede ini ya. Jadi investor besar profit taking di saham-saham perbankan besar ini sangat wajar sekali. Apakah investor besar akan memindahkan uangnya ke Amerika yang tingkat inflasinya turun dan saham-sahamnya lagi murah? Atau mereka akan mindahin duit ke China, di mana China lagi buka lockdownnya? Ada kemungkinan mereka akan mindahin duit ke sana. Cuman nggak semuanya pindah. Kenapa? Karena kita ngelihat Indonesia saat ini juga masih ada banyak banget saham-saham yang masih di bawah, yang valuasinya masih murah. Dan ekonomi Indonesia tergolong ekonomi yang cukup bagus, nggak akan sampai resesi, masih tetap bertumbuh meskipun growth-nya nggak begitu besar. Oke, nah proyeksi ke depan gimana ekonomi global? Ekonomi global masih akan slow. Di Eropa masih akan ada potensi terjadi resesi lagi. Amerika pun kemungkinan masih bisa pertumbuhan GDP itu kembali negatif, masih bisa. Cuman sekarang udah mulai agak terkendali. Jadi ya nggak semuanya investasi dari asing ini hengkang keluar dari Indonesia. Malah ada juga kemungkinan lain saham-saham yang sekarang ini di net sell oleh investor asing, yaitu saham perbankan gede yang udah naik signifikan. TLKM yang udah naik sebelum perbankan naik tuh malah TLKM udah naik duluan. Jadi 4 perbankan besar hari ini di net sell asing bersama dengan TLKM itu belum tentu duitnya pindah ke luar negeri. Bisa jadi duit dari asing ini pindah ke saham lain di Indonesia yang saat ini lagi masih di bawah atau lagi masih jongkok dan yang kontrarian geraknya dengan saham perbankan konvensional. Nah, dalam sepekan 2 pekan terakhir ini kita ngebahas temanya tuh banyak bicara tentang sektor teknologi dan juga perbankan digital. Di Mtrade juga beberapa kali kita trading TikTok BBHI dan beberapa saham lain di sektor teknologi, termasuk BBHI ini jangka menengahnya kita juga masih ngehold. Kita lihat ya, masih nggak ya?
Oke, BBHI masih dari angka 2260 tuh kita masih ngehold untuk BBHI dan masih cukup atraktif ya untuk saham ini. Nah, aku perhatikan untuk saham-saham teknologi ini masih akan aktif paling enggak sampai bulan November ini berakhir. Ya, jadi masih akan ada potensi untuk saham-saham teknologi buat swing trading, teman-teman. Kalau buat investasi kok kayaknya belum. Yuk kita lihat ya. Ya, duitnya buat taruhan bola bisa jadi loh. Ada ini nggak sih? Ada pesta bola nggak sih? Percaya nggak kalian? Kalau pas lagi ada pesta bola tuh saham bisa turun. Pesta bola internasional ya, itu saham bisa turun karena memang duitnya keluar masuk ke sana. Itu masuk akal. Tadi ada GJE 5000 bilang. Oke, kita lihat ya. Mari kata Mumu Yusuf ya, nanti kita bahas. Ini Bang Jago atau Arto. Asing pindah ke GoTo bisa jadi ya. Kita lihat di sini Bang Jago atau Arto. Ini dia udah naik selama beberapa hari dan volumenya udah mulai divergen. Yang punya bisa mulai siap-siap profit taking sekitaran area 6.500 sampai 7.000-an. Kalau yang belum punya, tunggu dulu, wait and see dulu. Nah, sekarang kita akan lihat untuk GoTo masih dari saham-saham teknologi dan termasuk juga perbankan digital. Kita akan lihat GoTo, Gojek, Tokopedia. Piala Dunia 1 minggu lagi, bener ya? Kapan sih Piala Dunia? Serius deh. 20 November. Serius nih coba. Aku kok nggak ngikutin ya. Ini penting sih sebenarnya buat diperhatiin. Aku googling Piala Dunia 2022. Iya bener. Duitnya bisa pindah ke... Iya bener loh, 20 November. 20 November tuh bentar lagi. Bener, duitnya masuk ke situ. Asing bisa jadi. Karena memang ada siklus. Beberapa tahun yang lalu tuh aku sempat baca satu riset yang menunjukkan bahwa kalau lagi ada pesta bola internasional itu duit bisa pindah ke situ, dari pasar modal pun pindah ke situ. Mungkin nggak semua investor tapi sebagian lah ya. Oke, thank you infonya ya. Thank you udah di-remind. Aku jadi tiba-tiba teringat. Ting. Terima kasih. 20 November ya, masuk akal. Jangka pendek aja lah ya itu ya. Semuanya akan kembali ke fundamental. Oke, mari kita lihat Gojek, Tokopedia. Ini masih ada tanda-tanda akumulasi seperti yang aku bilang tadi, dan hari ini tadi breakout ya. Jadi entry tadi ada masuk untuk Gojek, Tokopedia-nya, tapi kita masuknya buat jangka pendek atau swing trading aja. Aku nggak suruh kalian judi bola ya. Aku cuman kasih tahu duit asing itu bisa pindah atau mengalir tuh kemana aja. Tadi kan aku ada review tentang US market dan juga China yang open lockdown. Nah ini teman-teman bilang ada Piala Dunia, ini ngaruh juga kalau duit asing tuh bisa ngalir ke sana juga. Tapi yang jelas bukan duit fund manager. Kita lihat untuk saham lain dari sektor teknologi. Tadi kita udah lihat Gojek, Tokopedia. Sekarang kita lihat Bukalapak dan juga Blibli. Sembarangan judi bola di mana? Enggak lah, aku nggak judi bola lah. Ini Bukalapak teman-teman. Dia udah breakout dari inverse head and shoulders-nya, terus kemudian masih bisa naik sampai 326, posisi udah agak-agak nanggung. Jadi yang baru mau beli sebenarnya yang baru breakout tadi Gojek, Tokopedia sih, GoTo. Jadi kalau Bukalapak ini tinggal ngehold aja, profit taking sekitaran 326 sampai 338. Oke, sekarang kita lihat beli-beli. Senin Piala Dunia IHSG piye Yora piye kalau turun jadi kesempatan buat kamu nyerok BRI. Bagus toh? Bagus kan? Wait sebentar ya. Oke. Aku mau review saham beli-beli. Amazing
chartnya udah mulai membentuk uptrend, dan uptrendnya tuh uptrend yang menurut aku bagus. Dia uptrendnya nggak langsung yang ajrut-ajrutan naik gitu, nggak langsung yang naiknya kayak melesat, tapi dia ngebentuk fondasi dulu. Dan di sini udah mulai semakin kelihatan supportnya yang lebih solid ya. Aku naikin supportnya di angka 470-an. Aku kasih range supportnya, aku kasih range dari 462 sampai 470. Jadi kalau mau beli sekitaran area ini, sekitaran area 462 sampai 470-an. Sedangkan ya lebih-lebih dikit juga nggak apa-apa lah. Stop lossnya di bawah 462. Kalau jatuh di bawah 462 ini. Serok terus naiknya kagak, masa serok terus? Ya nggak terus-terusan juga. Sekuatnya duitmu. Kalau untuk saham big caps mah misalkan udah nyerok, tunggu aja dulu, nggak usah terus-terusan juga sekuatnya duitmu gitu. Orang kaya mah bebas, kalau duitnya terbatas beli BRI, pas lagi jatuh ya udah ditunggu aja dulu, jatuh lagi ya biarin. Mana senyumnya, senyum cuan ya. Oke. Ya, jadi perhatiin ya di sini ya. Ini beli-beli. Kita ngelihat chart 15 menitannya juga ya. Kita lihat chart di sini. Untuk jangka pendeknya, dia udah breakout dari resisten kecilnya di angka 486. Boleh nggak beli di 486? 486 tuh di sini pas area breakout tadi. Kalau mau beli breakout tadi sih sebenarnya minor banget sih. Belinya dikit aja ya. Kalau saran aku sih sebaiknya nunggu di retracement-nya. Kalau nunggu di retracement ini resikonya lebih kecil. Kenapa? Karena hari ini tadi breakout pun dengan volume transaksi yang kecil. Ini volume transaksinya dari hari ke hari makin kecil. Jadi teman-teman kalau misalkan mau nunggu retracement, aku rasa bakal dikasih deh beberapa hari ini. Oke, sekarang aku mau review untuk saham perbankan digital yang lain, yaitu BBYB, dan nanti ada perbankan konvensional yang aku akan bahas, bukan dari blue chipnya, dan masih menarik patternnya. Perhatikan ini ya. Oke, ini BBYB. Ya, kemarin naik dengan volume transaksi tinggi. Pas hijau volumenya tinggi, hijau volumenya tinggi, hijau volumenya tinggi. Ini merah volume kecil, ini merah volumenya gede. Gimana dong? Kita lihat di intraday-nya. Biasanya kalau kayak gini aku lihat di intraday-nya. Ya, jadi di intraday-nya itu banyakan yang beli atau banyakan yang jual. Kita lihat dari jam 9 pagi tadi. Oke, kita lihat dari sini. Ini kelihatan nggak sih kalian, teman-teman? Jam 9 tuh di sini. Ya, jam 9 di sini. Nah, terus mulai kelihatan di sini tuh turun merah, hijau, merah, hijau. Ini banyak yang buang. Sekitaran jam 11 ini banyak yang buang. Tapi kemudian sesi 2 ini mulai banyak yang hijau juga, mulai banyak yang apa namanya? Yang kolek, yang beli ya. Jadi teman-teman untuk BBYB ini sebenarnya sekarang
posisi buyer and sellernya tuh masih seimbang untuk BBYB. Dan yang menarik untuk BBYB ini, dia secara laporan keuangannya untuk net interest marginnya lumayan tinggi, di atas angka 19%. Dan untuk kecukupan modalnya, dia bakalan bisa memenuhi kecukupan modal dari OJK sekitaran 3 triliun ya, karena kalau nggak memenuhi kecukupan modal, ini bakalan di merge, OJK akan merge untuk perbankan-perbankan ini ya, perbankan yang kecil-kecil permodalannya. Tapi BBYB dia udah mau right issue, jadi permodalannya bakalan cukup. Oke, terus kita ngelihat kondisi makro dulu yuk sebentar yuk, sebelum kita bahas lagi untuk saham-saham yang lainnya yang jadi watchlist kita, yang jadi potensi. Kemarin ada Joe Biden ada bikin meeting dadakan di Bali ya, jadi bikin meeting dadakan di Bali terkait dengan serangan rudal Rusia ke Polandia. Jadi ini Putin nggak datang G20, tapi malah dia ngerudal Polandia gitu. Jadi gimana nih kondisinya untuk perang Rusia Ukraina ke depan? Kayaknya masih akan bakalan panas. Dan kalau perang Rusia Ukraina masih bakalan panas, ini sektor komoditas Indonesia masih akan diuntungkan, quote on quote masih akan diuntungkan. Terus dampak terhadap komoditas minyak gimana? Kalau minyak sih sebenarnya nggak terlalu besar pengaruhnya. Yang lumayan gede pengaruhnya tuh di batubara, seandainya masih ada ban ekspor batubara Rusia ke Eropa gitu ya. Jadi untuk batubara Indonesia masih akan quote on quote diuntungkan ya. Nggak enak nih ngomong diuntungkan dari perang, cuman ya kenyataannya emang kayak gitu. Nah, gimana nih kalau kita ngelihat hasil meeting G20, KTT G20 kemarin, dimana ini aku udah bahas kemarin dikit ya, dimana Amerika dan juga banyak negara tuh bakal ngasih duit Indonesia untuk mendukung energi baru terbarukan, IBT, banyak banget dananya ya. Nah teman-teman, apakah akan membuat sektor batubara ini langsung jatuh, nggak kepake? Enggak, itu prosesnya masih lama, sampai 2030, masih jauh. Jadi intinya sih sebenarnya untuk batubara jangan diinvestasi ya. Jadi jangan diinvestasi untuk sektor batubara, untuk trading aja. Cuman sekarang trading pun juga jangan, masih turun. Oke, aku mau update lagi dari meeting G20. Ini ada beberapa emiten yang akan terdampak dari meeting G20, yaitu KF, TLKM, Inco, kemudian ada ADMR, Keras, terus ada BNBR, dan juga ada Pertamina. Tapi Pertamina ini dia belum ini ya, belum IPO ya. Jadi lebih ke perusahaan-perusahaan IPO yang akan aku bahas. Dan juga ada anak usaha BRPT ya. Jadi ada anak usaha BRPT, teman-teman. Nah, teman-teman perhatikan kalau untuk KF, dia tuh mendapatkan pendanaan. Sebenarnya dari 18 perusahaan ini mendapatkan pendanaan atau menandatangani MOU investasi itu dengan angka sekitaran 75 triliun. Jadi cukup besar. KF itu mendapatkan pendanaan dari SWF China dan INA sekitaran 40% saham anak usahanya. Ya. Oke. Ya, jadi TLKM ini ya teman-teman, dia udah turun banget dan udah deket banget dengan support kuatnya di 3870 dan 3940, turun dikit lagi. Teman-teman yang mau investasi sih bisa masuk, tapi kalau untuk yang trader jangan dulu, wait and see dulu. Dan ini kita ngelihat ada pattern double top gede nih, double top besar lumayan gede. Kita lihat di monthly chart lebih kelihatan double topnya. Apakah bakalan breakdown double topnya? Support kuat tuh 3870 atau 3860. Kalau misalkan breakdown double topnya, dia bisa menuju sampai 3480, tapi kemungkinannya kecil. Kemungkinan lebih besar adalah dari TLKM ini dia akan turun ke 3870, terus dia akan zigzag. Dia akan naik turun di sini. Zigzag ya. Jadi ketahan support 3870-nya. Oke, terus kemudian
Apa yang harus dilakukan untuk yang trading TLKM, wait and see dulu. Untuk yang investasi di TLKM juga tunggu dikit lagi deh, kalau tunggu dikit lagi masih dapat koreksi dikit gitu. Apakah TLKM akan jadi salah satu saham yang bakalan nanti naik ketika window dressing di November akhir atau Desember? Kayaknya nggak akan tinggi deh naiknya, karena perhatikan di sini TLKM tuh sejak beberapa bulan yang lalu. Nah ini perhatikan ya, sektor perbankan kita tuh kan naiknya dari Juli, sedangkan TLKM ini dia dari Oktober 2020 udah naik gitu. Jadi banyak banget ya, banyak banget yang ini TLKM udah naik banyak banget. Ada Pak Triawan Munaf. Halo Pak Triawan, thank you udah nonton tuh setiap hari. I'm happy ditonton Pak Triawan. Ya, ini udah naik 89% TLKM-nya. Jadi ini kayaknya bakalan konsolidasi dulu sih, normal. Jadi teman-teman nggak usah panik kayak, aduh kok TLKM turun terus sih. Normal aja sih. Investor besar, investor asingnya juga mereka mau profit taking kan. Palingan wait and see bentar. Oke? Pak Triawan. Mau nggak Pak Triawan nge-live bareng aku? Pak Triawan mau nggak ya nge-live bareng aku? Pak Triawan mau? Tahu ya, mau nggak ya? Bahas pengalaman investasi Pak Triawan. Oke. Sekarang kita bahas untuk Inco dan ADMR. Inco ini kerjasama dengan Huayu untuk membangun fasilitas pengolahan biji nikel di Pomala dengan teknologi HPAL. Kita lihat Inco ya. Jadi sentimennya sebenarnya G20 ini sangat bagus untuk sektor metals termasuk nikel, Inco ya. Cuman sekali lagi ini belum kelihatan di chartnya, Dan ya teman-teman perhatikan ini. Ini dia bakalan masih konsolidasi dulu. Mungkin teman-teman bingung ya, sentimennya bagus, tapi kok harga sahamnya nggak naik-naik. Sekali lagi yang bikin harga saham naik tuh demand, yang bikin harga saham turun tuh supply. Jadi sekarang duitnya lagi pada kemana? Kok demandnya nggak tinggi? Mereka profit taking, sahamnya udah naik ketinggian, mungkin mereka masuk ke saham Amerika bisa juga, tapi tadi yang diomong teman-teman ke Piala Dunia tanggal 2020, nobody knows, bisa jadi karena memang secara siklus begitu. Pengalaman bertahun-tahun, dan aku sempat baca riset ketika dekat Piala Dunia, dekat pesta bola besar, agak-agak turun emang saham, nggak cuma di Indo. Jadi sekarang kita lihat ADMR. ADMR kemarin kita udah bahas, dia bakalan kecipratan rezeki ya dari Hyundai untuk memasok aluminium, dan kemarin Entret ada beli untuk ADMR-nya, cuman hari ini agak turun-turun dikit, tapi turunnya tuh masih, koreksinya masih cenderung normal. Taunya dari mana sih koreksi normal tuh? Volume transaksinya kecil di sini. Jadi kalau teman-teman mau trading ADMR, ini justru malah tadi dikasih kesempatan untuk balik ke area support. Oke. Krakatau Steel dan POSCO dari update KTT G20, G20 ini Krakatau Steel dan POSCO ini buat kesepakatan untuk memperluas kapasitas produksi baja otomotif untuk electric vehicle. Jadi dia kecipratan rezeki juga dari campaign electric vehicle. Kita lihat Krakatau Steel yang udah lama banget kita nggak bahas kabarnya gimana, jangan-jangan dia tiba-tiba aktif. Sementara ini masih belum, teman-teman, jadi masih wait and see dulu ya. Gimana yang di Bali, rame kah? Update. Iya kabarnya Bali. GJTL, ada yang minta GJTL. GJTL belum ada yang menarik ya. Belum ada yang menarik GJTL, masih gini-gini aja, nyangkut tak? Kok tiba-tiba nanya GJTL? Ya pas di support, cuman aku masih belum tertarik GJTL. Ntar kalau udah oke, kita info di Entret ya. Oke, terus BNBR, Bakri and Brothers. Wow. Update dari KTT G20. Kerjasama dengan Envision Group membangun Net Zero Industrial Park di Sulawesi Tengah. Chartnya masih belum oke juga ya, jadi kayak gini. Jadi ya nggak semua sentimen positif harga saham langsung naik. Oke, apalagi BRI aja sentimen positifnya bagus banget, tapi harga sahamnya
nggak naik, belum naik gitu, atau mungkin udah naik duluan sebenarnya karena udah anticipated atau udah predicted dari investor gede. Sekarang mau bahas MPPA. MPPA, MLPL ini kita udah bahas selama beberapa hari kemarin dan hari ini lanjut naik, lanjut breakout ya. Oke, congrats yang masih ngehold ini untuk MPPA. Dan chartnya hari ini breakout ya, tinggal ngehold aja teman-teman. Kalau kemarin udah masuk ya udah, rawan profit takingnya sekitaran area aku kasih tahu di sini nih, area resisten 200 sampai 206 itu rawan profit taking jangka pendek. Kalau sampai dikasih bablas sampai 232 ya rezekimu, siap-siap banget profit taking. Kalau misalkan sampai 230 232 itu karena dia ada double resistor bekas high di Agustus dan juga ada MA 200. Nah, percaya nggak percaya sih, high itu sebenarnya secara psikologis tuh banyak yang nyangkut. Jadi kalau misalkan dekat area high itu artinya banyak para nyangkuters yang udah nunggu berbulan-bulan tuh secara psikologis mereka jadi lega dan mereka bakalan unload barangnya gitu. Mulai jualan. Jadi selamat para nyangkuters di MPPA, kamu mulai bisa unload bentar lagi. Semua saham akan naik pada waktunya. Pertanyaannya kapan? Mari kita lihat SMDR karena MPPA ada kerjasama dengan SMDR Samudra Logistik Service untuk memperkuat logistik antar pulau. Kerjasamanya supaya rantai pasokan bisa efisien ke luar Pulau Jawa ya, jadi distribusi barang-barangnya yang dari MPPA ini biar efisien juga lah distribusinya, buat ketersediaan produknya bisa lebih cepat, lebih bagus. Kita akan lihat SMDR, wah sebuah kerjasama yang cukup gede ya. Langsung kerjasama dengan perusahaan pelayaran untuk menghemat, dia punya belum ada apa-apa di SMDR-nya, masih sideways, jadi lebih ke MPPA untuk tradingnya. Astra International, mari kita lihat Astra. Senyummu adalah cuanku, enak men, kalau mau cuan tinggal senyum jadi cuan. Astra International, very interesting. Oke. ASII, Astra International teman-teman, very interesting. Dia turun 3 hari dan hari ini membentuk candle doji. Volume transaksinya udah mulai hijau. Mari kita lihat apa yang terjadi dengan candle doji sepanjang hari ini. Apakah banyak yang beli atau banyak yang jual? Dari jam 9 pagi adem ayem aja. Itu kan nama restoran di Solo. Ya. Jadi dari jam 9 pagi tadi 9.25 ada lonjakan volume di sini yang aku kasih garis ini. 925 ada lonjakan volume pas hijau. Terus kemudian di sini ada lonjakan volume gede banget di closing 14.49. Jadi benar-benar pas di closing ini ada lonjakan volume gede banget. Ini pas hijau juga. Jadi sebenarnya ASI ini meskipun dia ditutup doji itu body candle open dan closing tuh sama. Ini sebenarnya banyak yang akumulasi. Oke. Jadi Astra International teman-teman kalau mau ngumpulin, kalau kamu ada dana buy on weakness tuh sekitaran level 6.000 sampai 6.200-an, kita masukin watchlist M-Trade. Kita lihat sikon besok ya, barangkali dikasih diskon lagi nih. Ya, jadi mak-mak nih suka nawar ya, suka nawar. Nah, teman-teman, ini termasuk saham yang low risk. Jadi kalau kamu masih pemula, daripada kamu trading saham yang lain-lain, saham teknologi termasuk agak tinggi juga risikonya. Kamu boleh nih coba untuk trading di ASII. Pastinya detailnya aku teman-teman bisa dapetin di M-Trade ya, detail untuk trading secara real time-nya teman-teman bisa dapetin di M-Trade. Dan ini lagi ada promo lagi untuk M-Trade, ini sering ada promo, ada promo bonus 11 bulan, langsung aja ke mtrade.id WhatsApp, terbatas sampai dengan hari Jumat nanti. Nah sekarang kita lihat M-Trade hari ini jualan apa aja. Tadi ada jualan dulu di tanggal berapa ya? Dibeli di tanggal berapa? Tanggal 16 September 6975. Tadi jualan. Mari kita lihat semen Indonesia kabarnya gimana.
Semen Indonesia. WIT dia jatuh dengan volume transaksi besar. Simple sih, alasan jualnya cuman itu aja. Belinya di September berapa belas tadi di sini mungkin ya, di 19-an September. Ya, jadi untungnya sekitaran 9 sampai 11%-an. Anyway, congrats. Mungkin nggak terlalu ajrut-ajrutan cuannya, tapi yang penting konsisten lah teman-teman, konsisten dalam cuan dan dalam membatasi risiko. Antam, tadi belum dibahas, aneka tambang. Kita ada jualan juga tadi, Antam, untuk profit taking buat yang jangka menengah juga cuan 6-7%, karena ini jatuhnya candle-nya gede banget dan ini masih akan lanjut turun sampai 1960, bahkan 1900-an. Jadi di Antam ini better teman-teman cow dulu aja, harusnya sih tadi ya. Kalau besok sebenarnya cowoknya udah telat, makanya join M-Trade biar nggak telat teman-teman. Dicari orang yang bisa buat chat promo M-Trade enak aja. Baiklah teman-teman semuanya, terima kasih udah nonton Instagram Live malam hari ini. Semoga Instagram Live malam hari ini bermanfaat. Dan yang kepengen kaos ini boleh DM aku. DM mau diapain ya? Bukan mau dikasih sih. Barangkali nggak tahu nih, tim mau jual kaos M-Trade nggak ya? Aku nggak ngerti juga. Tapi ini baru, benar-benar baru. Biasanya tuh nggak ada tulisannya everyone can trade. Buat menyemangati teman-teman semua. Jadi ya baru. Anyway, thank you semuanya. Oh, giveaway. Aku kasih 5 orang dapat hadiah M-Trade 7 hari. Oke, sebutin 2 dari emiten yang kecipratan rezeki dari hasil summit B20 dan juga KTT G20. Sebutin 2 aja emiten yang aku sebutin tadi. Kan ada banyak ya. Silakan disebut. Nanti dapat M-Trade 7 hari. Dapat M-Trade atau dapat kaos. Kaosnya sih belum diproduksi sih. Paling kalau mau pre-order. Kaos belum produksi. Oke, 13 ID 13 KF ADMR. Yang udah dapat aku nggak sebut ya, yang udah dapat berkali-kali. Kita kasih kesempatan buat yang lain. Kak Jaya Ratih. Teman-teman jangan lupa follow Instagram Uang Kamu biar makin kaya, makin bahagia. Pince Margareta, 3 orang. Ajora 113, 4 orang. Joni udah pernah. Eliana Ling, ya wis lah. Joni Tuwong juga 6 orang. Dan saya RT7 nama email WhatsApp. Jangan lupa follow YouTube M-Trade. Karena last week aku sampai lupa umumin. Last week aku bikin video yang bagus banget sih. Menurut aku sih bagus ya. Judulnya Cara Kaya dan Bahagia. Dan jangan berharap di situ aku akan kasih tips untuk ngumpulin harta. Karena aku percaya kalian udah pinter banget ngumpulin harta tuh. Kalian jadi kaya tuh udah pinter banget. Tapi bagaimana kaya dan bahagia sepenuhnya? Jawabannya ada di YouTube M-Trade. Langsung aja subscribe dan tonton video itu sampai habis. Saya Ellen May. Semoga kita semua bisa kaya dan bahagia beyond money. Salam profit. Bye-bye. Beneran ya, masuk ke YouTube. Tidak. Uang Kamu siapa sih? Itu masih satu grup sama kita. Untuk literasi keuangan. Oke? Instagram Uang Kamu. Everyone can trade. Bye-bye.